Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sasri dari NIM 19310411217, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pelajaran dan prestasi belajar gerak. Di sini pengalaman dalam hubungan. Yang pertama itu pengalaman dalam hubungannya dengan lingkungan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, akan menunjang proses belajar dan pada gilirannya akan menentukan tingkat prestasi. Dengan demikian jelas bahwa dalam proses belajar gerak ada interaksi antara si pelajar dengan lingkungan. Kondisi atau keadaan yang ada pada diri pelajar merupakan faktor yang perlu dipahami oleh guru. Penginderaan dan proses perseptual merupakan serangkaian fungsi yang memproses stimulus yang ditangkap oleh organ indera sampai stimulus tersebut bisa dimengerti. Indera berfungsi menangkap stimulus, sedangkan proses perseptual berfungsi mengartikan stimulus. Proses perseptual meliputi 3 macam fungsi di dalam mengartikan stimulus, yaitu pendeteksian, pembandingan, dan pengenalan. Fungsi pendeteksian adalah untuk menentukan apakah telah terjadi stimulus. Yang kedua, fungsi pembandingan adalah untuk menentukan apakah stimulus yang ditangkap berbeda atau sama dengan stimulus yang pernah ada. Fungsi pengenalan adalah untuk memahami pola dan sifat dari stimulus atau mengenali stimulus apa yang ditangkap. Contohnya, pada seseorang yang melihat bola pingpong, indera penglihatannya menangkap suatu stimulus atau mendeteksi bahwa ada sesuatu yang dilihat. Sesuatu yang dilihat itu kemudian dibandingkan dengan pengertian-pengertian yang sudah dimiliki. Apabila orang tersebut sudah tahu atau mengerti tentang bola pingpong, maka ia akan langsung mengenal bahwa apa yang sedang dilihat adalah bola pingpong. Tetapi apabila dalam perbedaan pengetahuannya belum ada pengertian bola pingpong, maka ia hanya bisa mengenali bahwa yang lihat adalah benda kecil yang berbentuk bulat. Maka mata sebagai organ indera penglihatan berperan penting, misalnya dalam memukul bola tenis, memukul bola pingpong, menangkap bola, dan sebagainya. Telinga untuk menangkap stimulus suara. Misalnya pada saat bermain tenis, bisa mengantisipasi bola berdasarkan kerasnya suara saat bola dipukul lawan. Indera kinestetik atau kinesthetic sense yang pengertiannya identik dengan yang disebut propriosepsi berperan untuk merasakan posisi dan gerak tubuh. Propriosepsi mencakup penginderaan kinestetik ditambah dengan persepsi keseimbangan tubuh, di mana organ yang berfungsi adalah organ vestibular yang terletak di telinga bagian dalam. Indera peraba berperan di dalam melakukan gerakan di mana tangan atau bagian-bagian tubuh yang lain ada kontak dengan objek di luar dirinya. Misalnya pada saat seorang memegang bola untuk kemudian melemparkannya, di sini perabaan pada bola berpengaruh terhadap ketepatan memegang dan melempar bola. Perhatian biasa diartikan sebagai kesengajaan mengerahkan pikiran terhadap suatu. Misalnya pada saat bermain tenis meja, pemain hendaknya mengerahkan perhatiannya pada bola yang dimainkan dan teknik pukulan lawan. Menimbulkan dan memelihara perhatian. Menimbulkan perhatian bisa timbul karena ada dorongan dari dalam diri pelajar sendiri, dan bisa karena ada dorongan dari luar dirinya. Dorongan dari dalam diri sendiri bisa berbentuk minat yang besar terhadap objeknya, yaitu minat untuk mengetahuinya, sedangkan dorongan dari luar bisa berbentuk isyarat yang bisa menarik perhatian.
memelihara perhatian agar perhatian bisa bertahan dalam waktu yang relatif lama bukan merupakan hal yang mudah, apalagi pada anak-anak akan lebih sulit memusatkan perhatian dalam jangka waktu lama apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Misalnya, agar bisa memukul bola dengan baik pada saat bermain tenis, maka pelajar harus bisa meningkatkan bagaimana caranya memukul bola dengan baik. Isyarat-isyarat yang bisa menarik perhatian pelajar. Yang pertama, isyarat yang bisa dilihat yaitu isyarat visual, misalnya berupa gerakan tangan. Contohnya adalah guru menunjuk objek tertentu agar pelajar mengarahkan perhatiannya ke arah objek tertentu. Yang kedua, isyarat yang bisa didengar atau isyarat verbal, misalnya berupa komando. Contoh adalah guru mengatakan coba perhatikan, untuk mengarahkan agar pelajar memperhatikan. Yang ketiga, isyarat yang biasa dirasakan oleh indera peraba atau isyarat taktil. Misalnya berupa sentuhan pada tubuh. Contohnya guru mencolek punggung pelajar yang membelakanginya agar berpaling melihat contoh yang diberikan. Yang selanjutnya, Donald Robert 1958 mengungkapkan 3 teori tentang penurunan perhatian, theories of vigilant discernment. Yang pertama, terjadinya penurunan atau hilangnya perhatian disebabkan oleh kondisi yang monoton. Yang kedua, kemampuan berbuat menjadi tidak baik apabila perhatian harus dipertahankan dalam kondisi di mana stimulus yang diberikan terlalu jarang atau pada kondisi tingkat keaktifan yang rendah. Yang ketiga, informasi yang bisa ditangkap oleh indera tidak selalu semuanya bisa dimengerti. Yang bisa dimengerti hanya informasi yang sampai pada sistem perseptual. Ingatan atau memori merupakan unsur penting di dalam proses informasi agar bisa menghasilkan respon yang benar. Ada 3 struktur komponen yang membentuk. Yang pertama, penyimpanan penginderaan atau sensory store. Yang kedua, penyimpanan jangka pendek atau short term stroke. Yang ketiga, penyimpanan jangka panjang atau long term stroke. Selanjutnya, ingatan gerak atau motor memori dan ingatan kata-kata atau verbal memory. Ingatan gerak berkaitan dengan informasi kinestetik atau informasi tentang rasa, gerak, dan posisi tubuh. Ingatan gerak berfungsi untuk mengingat rasa, gerakan, dan posisi tubuh yang pernah dilakukan. Ingatan kata-kata berkaitan dengan informasi yang berbentuk kata-kata atau pengertian-pengertian. Pengontrolan gerakan tergantung pada struktur dan fungsi sistem syaraf, otot, neuromuskular system. Pengertian pembelajaran. Ada beberapa pengertian tentang pembelajaran, diantaranya pembelajaran adalah suatu proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran adalah proses mental dan emosional serta berpikir dan merasakan. Seseorang pelajar dikatakan melakukan pembelajaran apabila pikiran dan perasaannya aktif. Berbeda dengan menurut Ahmad Sabri, disampaikan tentang orang yang sudah aktif terlihat pada proses pembelajaran diharapkan akan bisa merasa lebih bangga dan lebih pantas untuk pemanfaatan alam sekitar. Istilah pembelajaran dapat diartikan menjadi beberapa pengertian, antara lain, yang pertama, pembelajaran adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada anak didik atau siswa di sekolah. Yang kedua, pembelajaran adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan nasional. Yang ketiga, pembelajaran adalah pengorganisasian lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Yang keempat, pembelajaran adalah upaya menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik.
Yang terakhir, yang kelima, pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa untuk menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran bisa terjadi di mana saja, tidak hanya dalam kelas yang formal, terbatasi waktu maupun tempat. Dari kedua pengertian, bisa diartikan yaitu sistem dan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa rangkaian beberapa komponen atau unsur-unsur materi, fasilitas, perlengkapan, dan metode pembelajaran yang bersatu dalam implementasi prosedur tertentu agar tercapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, apabila salah satu komponen tidak bisa bergerak sesuai dengan yang diharapkan, menjadi berdampak secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi komponen lain, sehingga bisa terjadi perubahan tatanan kinerja sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik untuk mengembangkan kreativitas berpikir dalam suatu proses pembelajaran yang nantinya akan membawa hasil yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan sebuah sistem yang kemudian disebut dengan sistem pembelajaran. Pengertian prestasi. Prestasi belajar siswa tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pelajaran tersebut. Bagi seorang anak belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh anak tersebut. Prestasi merupakan kecakapan atau hasil konkret yang dapat dicapai pada saat atau periode tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, prestasi dalam penelitian ini adalah hasil yang telah dicapai siswa dalam proses pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif tetap dalam aspek-aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Perubahan tersebut dapat berubah sesuatu yang sama sekali baru atau menyempurnakan atau mungkin meningkatkan hasil dari belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Dari beberapa definisi atau pengertian dapat disimpulkan bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Belajar juga akan lebih baik kalau subjek belajar itu mengalami atau melakukannya. Jadi tidak bersifat verbalistik. Belajar sebagai kegiatan individu sebenarnya merupakan rangkaian individu yang dikirim kepada oleh lingkungan. Dengan demikian terjadinya kegiatan belajar yang dilakukan oleh seseorang individu dapat dijelaskan dengan rumus antara individu dan lingkungan. Pengertian prestasi belajar siswa. Setiap pendidik tentu sangat mengharapkan anak didiknya agar berprestasi seoptimal mungkin, baik pada jalur akademik maupun non-akademik. Prestasi memiliki pengertian yang sangat luas. Apabila peserta didik dapat mencapai cita-cita atau minimal dapat menyelesaikan tugas dari guru maupun orang lain, maka ia disebut berprestasi. Prestasi belajar banyak diartikan sebagai beberapa jauh hasil yang telah dicapai siswa dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar pada umumnya dinyatakan dalam angka atau huruf sehingga dapat dibandingkan dengan satu kriteria. Prestasi belajar atau kemampuan seseorang dapat dalam pencapaian berpikir yang tinggi. Prestasi belajar harus memiliki 3 aspek, yaitu kognitif, psikomotor, dan efektif. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai sebaik-baiknya
pada seorang anak dalam pendidikan, baik yang dikerjakan atau bidang keilmuan. Prestasi belajar dari siswa adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa yang didapat dari proses pembelajaran, yaitu pencapaian maksimal menurut kemampuan anak pada waktu tertentu terhadap sesuatu yang dikerjakan, dipelajari, dipahami atau diterapkan. Prestasi belajar di bidang pendidikan yaitu hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, psikomotor, dan efektif. Setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. Jadi, prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. Prestasi belajar merupakan hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, psikomotor, dan efektif. Setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes yang relevan, tes prestasi belajar berupa tes yang disusun secara terencana untuk mengungkap performasi maksimal subjek dalam penguasaan bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan. Dalam kegiatan pendidikan formal atau tes, prestasi belajar dapat berbentuk ulangan harian, tes formatif, tes sumatif, bahkan subtes dan ujian-ujian masuk perguruan tinggi. Selanjutnya, belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan prestasi belajar yang baik perlu diperhatikan kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal adalah kondisi atau situasi yang ada dalam diri siswa, seperti kesehatan, keterampilan, kemampuan, dan sebagainya. Kondisi eksternal adalah kondisi yang ada di luar diri pribadi manusia, misalnya ruang belajar yang bersih, sarana dan prasarana belajar yang memadai. Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh akan membentuk kepribadian siswa, memperluas kepribadian siswa, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan kemampuan siswa. Bertolak dari hal tersebut, maka siswa yang aktif melaksanakan kegiatan dalam pelajaran akan memperoleh banyak pengalaman. Dengan demikian, siswa yang aktif dalam pembelajaran akan banyak mendapatkan pengalaman dan prestasi belajar meningkat. Sebaliknya, siswa yang tidak aktif akan minim atau sedikit pengalaman sehingga dapat dikatakan prestasi belajarnya tidak meningkat atau tidak berhasil. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama itu dari faktor internal atau dari dalam. Faktor internal adalah sebuah faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang terdiri dari pertama, faktor intelijensi. Dalam arti sempit, intelijensi dapat diartikan kemampuan untuk mencapai prestasi. Intelijensi memegang peranan penting dalam pencapaian prestasi. Yang kedua, faktor minat adalah kecenderungan yang mantap dalam diri seseorang untuk merasa tertarik terhadap suatu tertentu. Yang ketiga, faktor keadaan fisik dan psikis, yaitu keadaan psikis berkaitan dengan keadaan pertumbuhan, kesehatan jasmani, keadaan alat indera, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor eksternal adalah faktor peserta didik yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang ada beberapa. Yang pertama, faktor guru. Guru bertugas membimbing, melatih, mengolah, meneliti, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga.
Keluarga sangat mempengaruhi terhadap kemajuan prestasi belajar karena kebanyakan waktu yang dimiliki prestasi didik ada di rumah. Jadi waktu ada kesempatan untuk belajar di rumah. Keterlibatan orang tua patut diperhitungkan dalam usaha memelihara motivasi belajar peserta didik. Dalam suatu studi mengenai prestasi belajar, ditemukan hubungan yang kuat antara keterlibatan orang tua dan prestasi belajar. Yang ketiga, faktor sumber belajar. Faktor belajar dapat berupa media atau alat bantu belajar serta bahan baku penunjang. Alat bantu belajar adalah semua alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam belajar. Belajar akan lebih menarik, konkret, mudah dipahami, hemat waktu dan tenaga, serta hasilnya akan lebih bermakna. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa, dari diri sendiri, yang terdiri dari kebutuhan atau dorongan atau motivasi untuk berprestasi. Faktor ini meliputi motivasi, perhatian pada pelajaran yang berlangsung, tingkat penerimaan dan pengingatan bahan, kemampuan menerapkan apa yang dipelajari, kemampuan produksi, dan kemampuan menganalisis. Faktor internal lain adalah fisiologi yang berupa kondisi fisik dan kondisi penginderaan. Psikologi yang berupa bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar si pelajar. Hal ini dapat berupa sarana dan prasarana, situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Menurut Rojak Kersiang, diterjemahkan oleh Soinaro, mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor yang berasal dari si pelajar, faktor yang berasal dari si pengajar. Faktor dari luar itu merupakan faktor yang berasal dari luar si pelajar, siswa, yang meliputi lingkungan alam dan lingkungan sosial, instrumentasi yang berupa kurikulum, guru atau pengajar, sarana dan fasilitas, serta administrasi. Ada 3 jenis prestasi belajar. Yang pertama, total prestasi belajar, yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam belajar secara keseluruhan. Prestasi ini mencerminkan kemampuan siswa untuk mengingat kembali fakta-fakta dan konsep-konsep, serta memahami hubungan antara suatu fakta dengan yang lainnya, suatu konsep dengan konsep lainnya, maupun mengerti kaitan antar fakta dan fakta lain. Hal tersebut diidentifikasi melalui tingkat kecepatan siswa menjawab seluruh pertanyaan dalam setiap unit pembelajaran yang telah dibahas. Prestasi belajar meningkatkan fakta dan konsep, yaitu tingkat keberhasilan siswa mempelajari suatu mata pelajaran, khususnya dalam aspek mengingat fakta dan konsep. Prestasi ini adalah cerminan dari kemampuan siswa untuk mengingat kembali. Hal ini diukur melalui jawaban pertanyaan yang bersifat faktual. Yang ketiga, prestasi belajar memahami fakta dan konsep, yaitu keberhasilan siswa mempelajari suatu mata pelajaran, khususnya dalam aspek pemahaman. Prestasi belajar dalam ranah kognitif terdiri dari 6 kategori. Kategori pertama yaitu pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Hubungan antara fakta dan konsep mata pelajaran, hal ini diidentifikasi melalui keberhasilan menjawab tes dan dalam aspek pemahaman. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, atau metode. Yang kedua, pemahaman mencakup kemampuan penangkapan arti dan makna tentang hal yang telah dipelajari. Yang ketiga, penerapan mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru.
misalnya menggunakan prinsip. Yang keempat, analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kelima, sintetis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya kemampuan menyusun suatu program kerja. Yang keenam, evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal yang berdasarkan kriteria tertentu, misalnya kemampuan menilai hasil karangan. Ranah efektif terdiri dari 5 perilaku. Pertama, penerimaan, yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan kesediaan memperlihatkan hal tersebut, misalnya kemampuan mengakui perbedaan pendapat. Partisipasi, yang kedua partisipasi yang mencakup partisipasi yang mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan, misalnya mematuhi aturan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup penerimaan suatu nilai, menghargai, mengakui, dan menentukan sikap, misalnya seperti menerima suatu pendapat orang lain. Yang keempat, organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu sistem nilai berbagai pedoman dan pegangan hidup, misalnya mendapatkan nilai dalam suatu skala nilai dan dijadikan pedoman bertindak secara bertanggung jawab. Yang kelima, menentukan pola hidup, yang mencakup kemampuan menghayati nilai dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi, misalnya kemampuan mempertimbangkan dan menentukan tindakan yang berdisiplin. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan tadi. Mohon maaf bila ada kesalah atau salah ucap dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.